Selamat siang teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh saya mau membahas tentang saham juga ya. Jadi kayak updatean saham saya sebelumnya, portofolio saya, dan kira-kira apa yang harus dilakukan gitu. Kalau menurut saya gitu akan saya lakukan. Jadi kemarin itu tanggal 2 November itu The Fed itu udah naikin suku bunga lagi. Jadi naiknya itu 0,75%. Dari 3,75 jadi 4,25%. Sedangkan BI Rate itu sebelumnya itu naikin tanggal 19 Oktober, dia naikin suku bunga itu 50 BPS, jadi dari 4,25 jadi 4,75. Jadi kan selisih bunganya ini sama US cuma 0,5 gitu, sedangkan Indonesia sama US itu beda ya negaranya ya. Kalau orang berinvestasi di US akan merasa jauh lebih aman daripada berinvestasi di Indonesia gitu. Jadi untuk suku bunga yang selisihannya 0,5 ini, menurut saya kalau berikutnya US naikin suku bunga lagi, menurut saya BI bakal naikin suku bunga lagi gitu. Dan sebenarnya kalau masalah isu resesi di Indonesia, saya sih nggak merasa Indonesia itu akan yang resesi gimana-gimana, tapi efeknya menurut saya itu akan ke financial instrument ya. Jadi kayak misalnya saham mungkin ada yang turun gitu dijual sama asing, karena kan banyak maksudnya investor asing itu proporsi di indeks saham Indonesia itu lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya mereka merasa investasi di US itu lebih bagus, mereka bisa aja kayak menjual saham mereka dari Indonesia terus pindahin ke US, tapi bisa juga sebaliknya. Jadi menurut saya untuk sekarang itu hati-hati aja kalau misalnya pakai margin. Terus kalau beli saham yang punya utang juga hati-hati kalau utangnya gede, karena suku bunganya ini naik terus. Terus usahakan membeli perusahaan yang banyak ekspor. Ini saya udah ulang-ulang berkali-kali sih. Kemarin itu yang video terakhir kan saya cerita soal yang saya hampir kena margin call ya, karena saya marginnya 300%. Itu saya lumayan kena mental sih, kayak wah serem juga ya. Walaupun sebenarnya uang saya di saham itu udah uang hasil keuntungan ya, jadi bukan modalnya lagi, karena modalnya sudah saya tarik terus saya investasiin ke properti. Jadi beli apartemen ada 2 gitu. Jadi sebenarnya sih harusnya nggak terlalu takut-takut amat ya, maksudnya seenggaknya itu bukan uang modal, tapi itu pun saya kena mental gitu ya, namanya manusia ya. Jadi saya untuk sekarang, kemarin tuh saya udah jual jadi barusan kemarin tuh saya jual INKP itu di harga range 9.775 sampai 10.000. Jadi kayak harganya nggak di satu harga tapi beraneka ragam harga. Terus ternyata hari Jumat kemarin ditutup INKP-nya itu sampai 10.300. Ya nggak boleh nyesel sih tetap. Jadi kayak kalau saya sih, walaupun mungkin adalah perasaan kayak wah seandainya saya jualnya harganya lebih tinggi gitu, tapi kan nggak ada yang tahu harganya bakal seberapa gitu. Saya sih kalau misalnya INKP-nya turun lagi, itu saya akan beli lagi sih. Kayak misalnya 9.100 ke bawah, itu mungkin saya akan beli lagi. Kenapa 9.100? Karena sebelumnya average saya 9.100. Jadi saya akan melihat ke depannya, kalau turun saya beli, kalau naik saya jual gitu. Kalau misalnya INKP naik terus, itu mungkin saya akan beli saham konstruksi kemungkinan sih, kayak PTPP gitu, kalau misalnya masih murah ya. Tapi itu akan berubah sesuai dengan situasi ya, ekonomi. Soalnya kan saya update berita terus juga kan. Karena PTPP kayak saham-saham konstruksi itu seperti tantangannya itu lebih ke suku bunganya sih, agak yang jadi kayak perusahaannya sih menurut saya sih nggak akan bakal yang langsung bangkrut kayak dalam waktu 2-3 tahun gitu ya. Tapi kayak laporan keuangannya pasti akan kena efek lah kalau suku bunganya naik gitu, karena beban bunganya naik kan. Sedangkan saham konstruksi itu butuh modal yang lumayan besar gitu, jadi utangnya lumayan gede gitu. Tapi sih saya sih merasa mungkin kalau INKP turun lagi ya saya akan jauh lebih senang membeli INKP. Tapi kalaupun saya beli saham konstruksi, saya nggak akan pakai margin. Jadi karena saya bayar bunga, saya akan pakai uang cash 100%, tapi nggak akan pakai margin. Jadi kalau misalnya sahamnya saya tunggu sampai naik pun nggak ada resiko yang besar gitu, karena kan nggak harus menjual, karena kan nggak ada bayar bunga gitu. Terus, kemarin itu saya cerita portofolio saya itu minus sampai 22% ya. Jadi kemarin terakhir saya jual itu portofolio saya jadinya plus 7%.
itu udah dikurangi bunga sama floating loss di LSIP sama BSDE. Jadi LSIP sama BSDE sekarang saya itu cuma punya 2 saham, LSIP sama BSDE. Alasan saya masih keep cuman karena dia floating loss. Jadi kalau misalnya dia udah BEP atau dia udah untung, saya pasti udah lepas dua-duanya juga gitu. Karena saya emang kayak mau ngumpulin cash dulu. Karena menurut saya kan IHSG udah lumayan naik tuh. Jadi rencana saya mau jual dulu, kumpulin cash. Jadi kalau turun saya beli lagi. Tapi belum tentu turun karena kan ini udah mau dekat-dekat Windows dressing ya. Windows dressing itu kegiatan dari manajemen investasi. Dia itu mereka itu mau mempercantik laporan kinerja reksadana mereka gitu, laporan perusahaan. Jadi kayak kan ada perusahaan reksadana, mereka itu mengelola uang-uang nasabahnya. Jadi kan mereka tuh ada portofolio saham, misalnya BCA, BRI gitu-gitu. Jadi mereka itu menjelang penutupan tahun, mereka itu naikin harga-harga sahamnya supaya laporan mereka itu ada floating gain, misalnya ada keuntungan berapa gitu. Tapi nggak semua perusahaan yang akan mengalami Windows dressing. Jadi itu kayak pintar-pintar kita memilih sahamnya. Dan Windows dressing itu nggak selalu terjadi gitu. Jadi kayak soalnya banyak banget kan kalau di saham itu kayak Windows dressing, terus ada yang January effect, terus ada sell in May and go away, itu kan banyak gitu. Tapi kadang kalau semua orang udah tahu, kadang bisa aja hal itu tidak terjadi gitu. Karena banyak yang memanfaatin situasi itu juga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya video ini berguna, mohon like dan subscribe. Nanti saya abis ini mau bahas ya akun 10 juta saya, walaupun akun itu tidak sejalan dengan akun gede saya ya, karena kan akun gede itu saya udah jual NKP sama Tekim. Kalau yang akun kecil itu saya belum jual-jualin gitu. Jadi saya itu pertama kali bikin akun 10 juta itu 11 Agustus. Terus saya beli NKP di 7.700-an. Terus untuk akunnya ini akun 10 juta ya. Jadi 10 juta itu saya beliin INKP di harga 7.700-an tanggal 11 Agustus. Terus kemarin itu saya juga udah bikin update video tentang tentang update akun 10 jutanya gitu. Jadi pas saya update akun 10 jutanya itu udah gainnya itu udah agak lemot sih bentar ya. Terus habis itu pas saya update akunnya itu dia udah untung sekitar 20%-an ya, jadi 12 juta lebih. Itu saya update-nya di September tanggal 28 September. Terus sekarang ini dia ada floating profit sekitar 1 juta. Ini dia INKP saya beli paling banyak sih. Jadi kayak dari akunnya itu saya belinya itu NKP 6 juta, LSIP 3 juta, BSDS 900.000 sama Tekim 1,4 juta. Unrealized profitnya itu sekitar 1 jutaan. Ini berarti akunnya itu udah 3 bulan ya. Jadi kan dari 11 Agustus sekarang itu 6 November. Jadi 3 bulan berarti total profit itu sekitar 32% gitu. 32% berarti 3 bulan 32%. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya kita mulai starting small, mulai dari kecil tuh nggak apa-apa. Jadi kayak 3 bulan kan dapat 32% lumayan banget. Tapi ini nggak selalu terjadi ya. Jadi kayak ada unsur keberuntungan juga. Karena kan pas beli tiba-tiba dia langsung jangka waktu naiknya itu lumayan cepat. Tapi kalau kita beli saham yang bagus, dia menurut saya pasti akan naik. Kalau misalnya perusahaannya bagus ya. Kayak pasar itu suatu saat akan menyadari kinerja perusahaan yang bagus dan sahamnya itu akan naik. Tapi untuk timeline-nya kapan itu saya walaupun ada yang bilang teknikal bisa memperkirakan ya, tapi saya sih tidak menggunakan analisis teknikal. Jadi analisis teknikal cuma support sama resisten. Saya lebih banyak pakai fundamental. Jadi tapi ini ya 3 bulan 32% lumayan banget sih. Jadi kayak menurut saya sih mulai aja dari akun yang kecil, terus kalian belajar investasi. Soalnya psikologis itu sebenarnya investasi itu sangat bergantung sama psikologis juga. Jadi kayak kemampuan orangnya bisa sama, terus modalnya juga bisa sama. Tapi kalau keadaan psikologis orang berbeda itu keuntungannya bisa beda gitu. Karena ada panic sell, panic buy, FOMO dan lain-lain gitu sih.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Please like dan subscribe. Terima kasih.